Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 9. Kita masih melanjutkan di bab yang keempat, yaitu tentang zakat fitrah dan zakat mal. Mari kita mulai dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ketentuan zakat mal. Setelah kemarin kita bahas zakat fitrah, yaitu zakat yang dibayarkan oleh seseorang untuk mensucikan dirinya atau mensucikan jiwa, zakat mal ini adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Jadi tujuan zakat mal adalah untuk membersihkan harta yang mereka miliki. Kemudian, hukum dari zakat mal ini adalah wajib bagi orang-orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Artinya hukum secara umumnya wajib, sama dengan halnya dengan zakat fitrah. Kemudian, apa syarat-syarat bagi orang yang mengeluarkan zakat mal ini? Yang pertama, dia beragama Islam. Sudah jelas ya, karena syariat ini adalah syariat agama Islam. Yang kedua, dia adalah orang merdeka. Dan sekarang semua orang Islam sudah merdeka. Yang ketiga, harta milik sempurna. Artinya harta itu adalah harta bukan pinjaman dari orang lain, milik sendiri. Kemudian yang keempat, hartanya mencapai 1 nisab. Nah, nisab itu apa? Nanti ada keterangannya. Yang kelima, sudah dimiliki selama 1 tahun. Ini tidak semua harta, tetapi beberapa jenis harta yang wajib dizakati itu disyaratkan sudah dimiliki 1 tahun. Dan ada beberapa jenis harta yang tidak ya. Kemudian apa itu nisab? Nisab adalah batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Mudahnya, nisab itu adalah jumlah minimal harta. Kalau harta yang kita miliki itu di bawah dari nisab, maka tidak wajib untuk dizakati. Selanjutnya, nah ini contoh-contoh ya, ada contoh harta, cermati gambar. Nah, ini adalah harta yang wajib dizakati. Kita akan bahas. Dalam kajian fikih klasik, jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada 5 macam. Apa sajakah? Yang pertama, emas atau perak, kemudian harta perniagaan, peternakan, pertanian, dan harta temuan atau harta rikas. Kita masuk di pembahasan yang pertama, yaitu tentang emas dan perak. Emas dan perak yang disimpan ini wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah dimiliki selama 1 tahun. Artinya emas ini adalah perhiasan yang disimpan. Kemudian nisabnya dari emas adalah 93,6 gram, atau pendapat lain ada yang mengatakan 85 gram. Untuk perak, nisabnya adalah 624 gram. Dan kadar dari kedua barang ini, kadar zakat dari emas dan perak adalah 2,5%. Artinya, ketika kita memiliki emas atau perak yang sudah memenuhi nisabnya, maka harus dibayarkan 2,5% dari jumlah harta yang kita miliki. Demikian halnya dengan harta simpanan lain. Misalkan uang di tabungan, ini juga harus dibayarkan zakatnya. Besarnya sama, besar nisab dan zakatnya sama dengan nisab dan zakat emas. Kita ke contoh. Ibu Zubaidah itu memiliki emas simpanan 200 gram. Ia sudah memiliki emas tersebut selama 1 tahun. Pertanyaannya, wajibkah harta ini dizakati? Kemudian kalau wajib, berapa besar zakatnya? Kita coba cermati. Yang pertama, harta yang dimiliki 200 gram emas itu lebih dari nisab. Nisab emas 93,6 gram. Maka harta tersebut wajib dibayarkan zakatnya. Kemudian berapa besarnya? Nah, zakat emas itu 2,5% kali jumlah harta. 2,5 per 100 dikalikan 200 gram, yaitu 5 gram. Nah,
Sudah bisa dicermati anak-anak ya, sudah bisa dimengerti. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah harta perniagaan. Perniagaan itu adalah harta yang diperdagangkan. Syaratnya, kekayaan dari hasil perniagaan atau hasil perdagangan itu sudah setahun dan sudah mencapai nisab. Nah, emas dan perak dan harta perniagaan tuh sama ya, harus syaratnya dimiliki setahun dulu dan sudah mencapai nisab itu untuk semua jenis harta. Nisabnya dihitung dari harta milik sempurna dan tidak termasuk pinjaman. Artinya dari usaha perdagangan itu kemudian menghasilkan kekayaan. Nah, kekayaan murni inilah kemudian yang disebut dengan harta perniagaan. Nisabnya senilai dengan harta emas 93,6 gram atau pendapat lain 85 gram. Kadarnya besarnya zakat yang dibayarkan dari hasil kekayaan harta perniagaan 2,5%. Jika harta kekayaan dari hasil perdagangan selama setahun nilainya sama dengan emas 93,6 gram, maka wajib dizakati. Kalau kekayaan dari perdagangan selama setahun itu kurang dari harga emas 93,6, maka tidak wajib dizakati semua yang diperdagangkan. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah peternakan. Binatang ternak yang harus dikeluarkan zakatnya adalah hanya ada 3 macam. 1. Kambing atau domba, sapi atau kerbau, dan onta. Cermati tabel. Jadi untuk binatang ternak itu nisabnya atau jumlah minimal hartanya adalah interval ya anak-anak. Kita coba cermati dari kambing di sini ya. Kambing itu nisabnya 40 sampai 120, 121 sampai 300 dan seterusnya. Misal di kasus ya, di contoh dalam kehidupan, misalkan saya memiliki kambing domba 45. Kemudian berapa zakat saya? Maka kita lihat 45 itu masuk di interval yang pertama. Jadi berapa zakat yang harus dibayarkan? 1 ekor umur 2 tahun. Kalau saya memiliki 250, maka masuk di interval ketiga. Maka 250 ini berapa yang saya bayarkan? Yaitu 3 ekor unta, 3 ekor kambing umur 2 tahun. Maaf ya. Nah, itu cara memahaminya. Misalkan ke sapi. Saya memiliki 75 sapi. Berapa zakat yang saya harus bayarkan? Nah, di sini masuk di rentang 70 sampai 79. Maka berapa yang saya harus bayarkan? 2 ekor sapi umur 2 tahun dan seterusnya. Ini cara memahami dari zakat peternakan. Untuk peternakan lain seperti unggas dan budidaya perikanan, perhitungan zakatnya disamakan dengan harta perniagaan. Karena pada hakikatnya unggas misalkan ayam ya, peternak ayam, budidaya ikan itu pun nanti diperjualbelikan, masuknya di harta perniagaan. Nisabnya sama dengan harga emas dan kadar zakatnya juga sama dengan zakat emas. Kita lanjut yang keempat. Yang keempat adalah zakat pertanian. Yang dimaksud dengan zakat pertanian, hasil pertanian adalah pertanian yang menghasilkan makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu, dan lain sebagainya. Zakat ini dibayarkan setiap panen. Berbeda dengan emas, perak, kemudian perdagangan atau perniagaan, dan juga peternakan. Pertanian ini diwajibkan untuk membayar zakat di setiap kali panen. Kemudian ketentuannya, nisabnya adalah 750 kg beras. Kemudian kadar zakatnya 10% apabila tidak ada tambahan biaya untuk pengairan. Misalkan menanam jagung di ladang yang tidak memerlukan air ataupun dengan air tetapi tidak membayar. 5% apabila ada biaya untuk pengairan. Adapun hasil pertanian yang lain yang tidak termasuk bahan pokok, maka disamakan dengan harta perniagaan. Misalkan dia menanam sayur, menanam bunga ya, rumput dan lain-lain,
maka nisabnya senilai dengan nisab emas dan kadar zakatnya sama dengan zakat emas, yaitu 2,5%. Yang kelima adalah harta temuan atau rikash. Harta rikash adalah harta terpendam yang ditemukan. Harta ini tidak bertuan, yang sering kita sebut dengan harta karun ya. Kemudian ketika seorang menemukan, maka wajib dibayarkan zakatnya 20%. Contoh, ditemukan harta karun berupa 500 gram emas. Berapa zakat yang dibayarkan? 20% kali jumlah harta. 20 per 100 kali 500 gram sama dengan 100 gram. Tapi kalau kita di Indonesia, maka harus mengikuti ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Kemudian kita berada di ujung pembelajaran, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki seseorang. Hukumnya adalah wajib. Kemudian harta yang wajib dizakati ada 5 macam. Emas atau perak, harta perniagaan, peternakan, pertanian, harta temuan, atau rikash. Apa itu nisab? Nisab adalah batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian kadar zakat adalah besar zakat yang harus dibayarkan. Kita harus ingat ketentuan-ketentuan zakat mal ini. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran di hari ini. Insya Allah pertemuan yang akan datang akan kita bahas, yaitu zakat penghasilan, kemudian mustahik zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, dan insya Allah juga hikmah dari disyariatkannya zakat. Tetap semangat belajar. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.